Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita peroleh nanti bisa menjadi berkah. Ketua kelas mungkin bisa dipimpin. Ayo. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik Pak. Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Nggih, masalah. Baik, sebelum kita ke materi, pertemuan kemarin kan kita belajar tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, sebelum itu kita mengulas materi yang pertemuan sebelumnya. Nah, misalkan misalkan kalau Bapak punya 3 kotak, 2 lingkaran, dan 2 segitiga. Nah, kalau kita memisalkan ke bentuk aljabar, untuk kotak ini kita misalkan X, untuk lingkaran ini Y, dan ini adalah konstanta. Nah, gimana bentuk aljabarnya? Ada yang mau jawab nggak? Pak, mau tanya Pak. Itu kok konstanta Pak ya? Kalau biasanya di buku kan kalau ada X terus Y terus itu. Ayo kemarin gimana? Kemarin itu yang awalan itu yang dasarnya itu awalnya itu harus konstanta dulu. Tapi kalau nggak disimbolin Pak, biasanya kan kalau di buku kan ada simbolnya C. Itu kan konstanta apa? Ayo, tahu nggak konstanta apa? Apa ini konstanta? Lupa. Konstanta kan bilangan yang ada pada bentuk aljabar. Nah, gimana? Aljabarnya? Pak. Gimana? Coba menjawab. Ya, Karena yang kotaknya ada 3 3x. sedangkan Y-nya kan benderannya 2, berarti 2Y. 2y. Sedangkan yang konstanta ada 2, berarti 2. Sudah. Nanti bentuk aljabarnya 3x ditambah 2y ditambah 2. Karena Pak, saya kok ragu ya, itu jawaban saya itu 2 atau 2 konstanta gitu ya Pak. 2 saja. Kenapa Pak? Kan konstanta apa tadi artinya? Kan bilangan. Nah, gimana ini? Kalau unsur-unsurnya gimana? Ini ada berapa? Tahu nggak unsur-unsur yang ada pada aljabar yang kemarin? Masih ingat nggak? Apa saja? Ada variabel. Iya, lalu Konstanta. Apalagi? Suku. Udah. Koefisien. Nah, kalau sukunya ada berapa? 3. Ada 3. Ada 3 suku. Terus apalagi? Variabel. Variabel. 2 variabel. Apa saja? X sama Y. Variabel X dan Y. Lalu konstantanya ada berapa? 1. Konstantanya berapa? 2. Terus ada lagi koefisiennya. Koefisien dari tiap variabelnya. 2. Kalau koefisiennya X berapa? 3. 3. Kalau koefisiennya Y
Dua. Dua. Nah. Bentar. Jadi semuanya sudah paham kan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya? Kalau hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya kalian tentunya bisa kan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat? Bisa semua ya pasti ya? Mudah sekali Pak. Ya, oke. Lanjut aja. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat atau bilangan-bilangan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar ini. Nah, oke anak-anak, kalian tahu nggak sih apa manfaat dari mempelajari bentuk aljabar? Ada yang tahu? Tahu Pak. Nggak tahu? Tahu, Pak. Pak. Saya kan nggak tahu di sini. Manfaatnya salah satunya misalkan suatu saat nanti kalau kita mau bekerja jadi pengusaha, nah kita itu bisa menentukan laba atau keuntungan dari usaha kita dengan memanfaatkan bentuk aljabar ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak harap kalian bisa memahami dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita langsung ke materi aja ya. Oke, sebelum Bapak membagikan LKPD ini, kita bentuk kelompok dulu. Kan di sini ada 4 siswa. Kita bentuk 2 kelompok saja, masing-masing 2 siswa. Ini saya berikan LKPD dulu. Coba perhatikan permasalahan yang pertama. Ayo dibaca dulu permasalahan yang pertama. Coba Syafi'i baca. Nomor 1 ini Pak. Ya, permasalahan yang pertama, yang nomor 1. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dipo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan warung di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar warung memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misal lanjut. Udah, oke. Kemudian coba perhatikan dulu di permasalahan yang kedua. Di baliknya. Nah. Oke, coba dibaca dulu ya. Hasan coba baca. Permasalahan kedua, Pak Denny merupakan seorang pemborong buah yang sukses di desa Sukamaju. Pak Denny mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Anyar dan Kuningan di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Anyar memesan 26 buah karung buah, sedangkan pedagang pasar Kuningan memesan 32 karung buah. Buah yang sekarang tersedia di gudang Pak Denny hanya 34 karung saja. Misalkan X adalah masa tiap karung buah, nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Total buah yang dipesan kepada Pak Denny. B. Sisa buah yang ada di gudang Pak Denny jika memenuhi pesanan pedagang pasar Anyar saja. C. Kekurangan buah yang dibutuhkan Pak Denny jika memenuhi pesanan pedagang pasar Kuningan saja. Ya Pak. Ya, oke.
Oke, kalian tahu nggak apa inti permasalahan yang ada pada nomor 1? Ada yang mau jawab? Ayo asal diskusi dengan temannya. Masan itu Pak, sombong Pak dia Pak, sombong Pak. Ini bagaimana inti permasalahan yang nomor 1? Ada yang mau jawab? Ian mau jawab? Oh ya Pak, saya Pak, ini sudah Ya. saya diskusi saya. Untuk Permasalahan nomor 1 dulu ya. Satu ya Pak. Inti permasalahan. Intinya itu ketidakseimbangan antara persediaan beras yang dimiliki Pak Maduri dengan permintaan beras dari dua pedagang pasar. Oke, kemudian permasalahan yang kedua, Saya lagi Pak. ya, Untuk permasalahan kedua itu ketidakseimbangan antara persediaan buah yang dimiliki Pak Denny dengan permintaan buah dari dua pedagang pasar. bagaimana kelompok yang lain setuju? Setuju Pak. Sama jawabannya. Sama. Oke, coba perhatikan di kolom jawaban yang pertama. Kan itu disuruh menuliskan permasalahan atau inti dari permasalahan Pak Maduri dan Pak Denny. Silakan ditulis terlebih dahulu ya inti permasalahannya. Bapak beri waktu 5 menit saja. Ayo ditulis dulu, Sandra. Sudah? Oke. Kemudian coba perhatikan pada kolom jawaban yang kedua. Nah, di sini kalian coba buka buku paket kalian tentang materi aljabar. Sudah? Ada. Oke. Kalian bisa mencari informasi dari buku yang kalian punya itu. Coba kalian temukan bagaimana cara atau konsep menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok. Bapak beri waktu mungkin 15 menit saja ya.
Sudah? Sudah atau belum? Udah. Sudah. Sudah atau belum? Oke. Kita lanjut yang selanjutnya. Coba perhatikan pada kolom jawaban yang ketiga. Nah, kan di situ pertanyaannya gimana? Dapatkah kamu membantu menyelesaikan dua permasalahan di atas? Bagaimana kamu memisalkan bentuk aljabar dari masing-masing permasalahan? Lalu bagaimana kamu menyelesaikan dua permasalahan tersebut dengan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar? Pak, nah yang tadi belum di ini gimana Pak? Yang atasnya belum dicocokkan Pak. Nomor 2. Ya, nanti dicocokkan setelah mengerjakan yang selanjutnya. Mana? Ayo coba dikerjakan yang ketiga. Bagaimana? Bisa atau tidak? Nggak bisa Pak. Tidak bisa. Bagaimana kalau yang satunya? Ampun Pak, sulit Pak. Bisa. Sulit. Oke. Kita coba bahas bersama-sama. Sulit sekali Pak. Untuk yang permasalahan pertama. Satu. Nah. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan warung di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar warung memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Nah, misalkan X adalah masa tiap karung beras. Jadi kita misalkan itu habis. Nah, yang satu karung beras kita misalkan X. Nah, jadi kalau pemesanan pedagang dari pasar Pasean ada berapa? Ada berapa karung beras? 15 Pak. 15. Berarti pasar mana? Pasar Pasean. Ada berapa? 15 karung beras. Berarti kalau dijadikan aljabar berapa? 15 X. Kemudian pesanan karung beras dari pasar warung berapa? 20. Kalau dimisalkan dalam bentuk aljabar X. 20X. Sedangkan persediaan beras dari Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Berarti kalau dimisalkan ke dalam bentuk aljabar bagaimana? Dari 17 karung beras 17X. 17X. Nah, untuk menjawab permasalahan yang 1A,
Yang A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Nah, yang apa yang dipesan dari pasar Pasean dan pasar Waru ada berapa masing-masing? 15 karung beras dan 20 karung beras. Berarti kalau kita jadikan aljabar bagaimana? Kan ini total, berarti dijumlah. Berarti 15x tambah 20 tambah berapa? 20 X. Kemudian yang B. Pak, itu kenapa kan dijadikan 15x tambah 12 sama dengan Nanti kalian kerjakan sendiri di LKPD kalian. Bapak hanya membantu kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, kemudian sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Tadi persediaan berasnya ada berapa? 17. Yes. Berarti ditulis 17x. Sedangkan yang pesan itu hanya pedagang dari pasar Pasean. Berarti diapakan? Dikurangi. Dikurangi berapa? 15x. 15x. Kemudian yang C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Nah, tadi persediaan berasnya kan 17x. Kemudian pesanan dari pedagang pasar Waru ada berapa? 20x, berarti dikurangi 20x. Nah, untuk yang permasalahan yang kedua yang dari Pak Denny ini silakan kalian kerjakan sendiri. Hampir sama kayak ini. Yang ini juga kalian jawab. Silakan kalian kerjakan di LKPD kalian. Oh iya, Bapak beri waktu 15 menit saja ya. Ya, Pak. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Lancar. Apakah pusing, Pak? Kenapa? Pusing kenapa? Belum sarapan, Pak, tadi pagi. Belum sarapan. Udah habis ini boleh sarapan kalau pembelajarannya sudah selesai. Berarti boleh pulang ya Pak, sarapan kan di rumah. Boleh pulang sekalian, Pak, ya? Ya boleh pulang biar kalian duduk sama kepala sekolah. Oke, bagaimana sudah? Nah, coba perhatikan di baliknya di kolom jawaban yang keempat. Nah, sebelum kalian mengisi kolom jawaban ini, kalian presentasi dulu ya untuk yang jawaban nomor 1, 2, dan 3. Silakan kelompoknya, mungkin kelompoknya Safi, perwakilan saja yang presentasi.
kolom 1, 2, 3. Ya, silakan. Begini Pak. Ya. Ya, jadi untuk kolom yang pertama dari permasalahan 1 itu ketidakseimbangan antara persediaan beras yang dimiliki Pak Maduri dengan permintaan beras dari 2 pedagang pasar. Untuk permasalahan 2, ketidakseimbangan antara persediaan buah yang dimiliki Pak Denny dengan permintaan buah dari 2 pedagang pasar. Nah, untuk yang kolom 2, setelah mencari dari buku paket tadi, kami mendapatkan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Ini, Untuk yang ketiga ini ditulis Pak. ya, tulis saja itu. Ini gimana apa melanjutkan yang ini? Yang baik. Dan yang permasalahan yang berbunga. Permasalahan nomor 2 Ya, langsung aja. langsung. Ya. Kan tadi udah dimisalkan yang permasalahan kedua itu kan X adalah tiap karung buah. Sudah Pak? Sudah. Sudah. Oke, bagaimana kelompok 2? Kelompok nyasar? Sama Pak. Sama semua, benar, yakin? Coba ya diteliti lagi. Benar. Ya, silakan jujur. Yang C Pak. Yang C yang mana? 1C atau 2C? Yang 2C. Yang 2C. Bagaimana? 34X dikurangi 32X. 2. Nah, jadi jawaban yang benar itu X. Ada lagi. Ada lagi enggak? Salah. Atau sudah sama jawabannya? Yang B Pak. Yang B. B. Berapa harusnya? 2. 2X. 2X. Berarti harus teliti ya Pak ya. Ya, makanya dari awal awal tadi kan Bapak bilang kalau kalian bisa menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dengan teliti, kalian juga harusnya bisa menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar. Karena dasarnya itu di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat atau bilangan yang lain. Baik, untuk menjawab kolom jawaban yang keempat, silakan kalian isi pembetulannya, terutama kelompok 1 yang tadi salah, nomor berapa tadi? 1B dan 2C. Silakan dibenarkan terlebih dahulu. Saya kasih waktu berapa? 5 menit saja cukup atau 10 menit? Ya, silakan dibetulkan.
Sudah. Sudah Pak. Oke. Nah, bentar ya. Oke anak-anak, coba perhatikan di kolom jawaban yang terakhir. Apa kesimpulan yang kalian peroleh dari dua permasalahan tersebut? Apakah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini memiliki kesamaan atau perbedaan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Bagaimana? Coba silakan ditulis kesimpulannya. Bapak beri waktu mungkin 5 menit saja hanya untuk menulis kesimpulan. Silakan, ayo kelompok 2, silakan menulis kesimpulannya bagaimana? Apakah sudah? Sudah. Kelompok 2 juga sudah? Ya. Sudah. Jadi apa kesimpulannya? Ada yang mau jawab? Kan cuma kelompok 1 jawab. Ya silakan. Kesimpulannya konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar harus memperhatikan unsur-unsurnya, yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Dapat. Bagaimana? Nomor 2, setuju? Setuju. Setuju. Oke, ya jadi begini ya anak. Konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini sebenarnya hampir sama dengan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hanya saja kita harus memperhatikan apa tadi? Suku, Konstanta. konstanta, oke, variabel dan koefisien. Nah, sedangkan untuk yang bisa dijumlahkan itu yang apa? Yang bagaimana? Yang Yang memiliki sama. suku yang sejenis. Kan ini misalkan ini 15x dan 20x. Dia memiliki suku dia merupakan suku-suku yang sejenis atau memiliki variabel yang sama. Jadi bisa kita jumlahkan. Nah, sebelum itu kita coba latihan soal. Nggak bisa kan? Ya. Coba satu soal dulu. Ada yang mau maju? Sama. Oke, Dian. Ayo maju Dian. Ayo Dian. Ayo Dian maju. Azan menuju kemana? Ayo Dian maju. Ayo cepat, sebentar. Gampang kok. Bisa jawab pelan Pak ya? Bisa jawab pelan Pak? Ya silakan pulang. Karena kan ini udah jam terakhir. Di bawahnya Pak ya? Ya, di sampingnya juga nggak apa. Mana? Coba. Gimana? Yang lain? Setuju dengan jawaban dia? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Nah, jadi ini Dian itu mengumpulkan terlebih dahulu variabel-variabel atau suku-suku yang sejenis. X dikumpulkan sama X. Ini kan negatif 3X berarti dipindahkan ke sini. Kemudian 4Y dengan kurangi 2Y dan terakhir ditambah 4. 5X dikurangi 3X berapa? 2X. 4Y dikurangi 2Y 2Y dan 4. Itu merupakan konstanta 4. Sudah paham semua? Sudah, kalau sudah paham, karena
Ya, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Penjumlahan dan pengurangan Pada aljabar. aljabar. Nah, Aljabar. untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu supaya di pertemuan ke depan kalian bisa sedikitlah memahami tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke lah, karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.